Halo semuanya, selamat datang di channel Aditya Aslami. Pernah dengar cerita tentang seorang juara yang pernah menguasai dunia, tapi tiba-tiba lenyap tanpa jejak? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu legenda teknologi yang pernah jadi idola banyak orang. Namun akhirnya menghilang dari peradaban smartphone, Sony Ericsson. Dulu punya ponsel Sony Ericsson itu gengsi banget, dari desainnya yang keren hingga fitur multimedia yang canggih. Mereka benar-benar menjadi pelopor di era feature phone. Tapi, apa yang terjadi? Kenapa nama besar Sony Ericsson kini hampir tidak terdengar lagi? Apakah mereka benar-benar mati? Atau ada alasan lain di balik kepergiannya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Di video kali ini, kita akan ungkap semua rahasia di balik naik turunnya Sony Ericsson. Yuk, kita mulai. Sebelum kita bahas kenapa Sony Ericsson hilang, mari kita flashback ke awal mula mereka. Pada tahun 2001, dua raksasa teknologi Sony dari Jepang dan Ericsson dari Swedia memutuskan untuk bergabung dan menciptakan sebuah joint venture bernama Sony Ericsson Mobile Communications. Tujuannya jelas, menjadi pemimpin pasar mobile teknologi dengan menggabungkan kekuatan Sony dalam desain dan multimedia dengan keahlian Ericsson dalam telekomunikasi. Dan, boom! Mereka langsung meledak di pasaran. Produk-produk seperti W8001, K7501, dan Walkman series menjadi simbol gaya dan teknologi pada masanya. Siapa yang bisa melupakan Walkman bawaan mereka? Musik berkualitas tinggi di ponsel. Itu adalah revolusi pada tahun 2000-an. Tapi sayangnya, setiap kisah sukses pasti memiliki ujung yang tak terduga. Nah, inilah bagian yang bikin miris. Ada beberapa faktor besar yang menyebabkan Sony Ericsson mulai kehilangan pamornya. Pertama, munculnya era smartphone modern. Saat Apple meluncurkan iPhone pertama pada tahun 2007, dunia teknologi langsung berubah total. iPhone membawa konsep layar sentuh, aplikasi, dan UI yang sangat intuitif. Sementara itu, Sony Ericsson masih fokus pada ponsel feature phone dengan keypad fisik. Masalah kedua adalah strategi bisnis yang kurang adaptif. Saat kompetitor seperti Samsung dan HTC mulai berlomba-lomba mengembangkan Android, Sony Ericsson terlambat masuk ke pasar smartphone Android. Mereka baru meluncurkan ponsel Android pertamanya pada tahun 2010, yaitu Xperia X10. Sayangnya, produk ini sudah ketinggalan zaman dibandingkan kompetitornya. Dan faktor ketiga, yang mungkin paling penting, adalah konflik internal antara Sony dan Ericsson. Kedua perusahaan ini memiliki visi yang berbeda tentang masa depan mobile technology. Akhirnya, pada tahun 2012, Sony membeli saham Ericsson sepenuhnya dan mengubah nama perusahaan menjadi Sony Mobile. Namun, reputasi Sony Ericsson sebagai brand independen sudah terlanjur pudar. Nah, dari kisah Sony Ericsson ini, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, adaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia teknologi. Jika kamu terlalu lama berada di zona nyaman, pesaingmu akan dengan cepat mengambil alih pasar. Kedua, kolaborasi harus didasarkan pada visi yang sama. Konflik internal antara Sony dan Ericsson menjadi salah satu penyebab utama kehancuran Sony Ericsson. Dan terakhir, meskipun Sony Ericsson sudah tidak ada lagi sebagai brand independen, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk Xperia yang masih diproduksi oleh Sony hingga saat ini. Jadi, apakah kamu termasuk fans setia Sony Ericsson? Punya ponsel favorit dari mereka? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka dengan kontennya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.